warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyemangat dari Garda Pemuda Sakera. Salam Pemangkar. Salam. Kali ini saya membawa dari Korcam Panarukan membawa 4 armada, yaitu truk, mobil 2, juga travel ya. Iya, Ini bentuk semangat dari tim GB Sakera Korcam Panarukan terkait masalah aksi damai ini ke DPR ya nanti ya. Iya. Ke DPR. Jadi ini nunggu dari Korcam Landingan, Korcam Bungatan ya. Semoga perjalanan ini, acara ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, dari saya Korcam Panarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pemangkar. Salam. Masyarakat Situbondo, alhamdulillah demo aksi kali ini benar-benar kita mendapatkan restu ya. Suasana dingin, jadi meskipun jam 11 tapi mendung, sehingga insya Allah mendung terus saja dulu, jangan hujan dulu, biar nanti kita bisa tenang dalam mengungkapkan apa keinginan kita, itu biar lebih bagus. Itu aja dulu ya, karena saya masih ngatur teman-teman, masih ada 3 rombongan lagi yang belum datang. Sudah disut semuanya. Sudah, Pak. Semoga APH siap dalam menangani ini, terutama juga nanti di titik lokasi, agar supaya demo kali ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Yang penting adalah satukan niat kita untuk kebaikan, satukan niat kita sebagai pejuang di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, satukan kita bahwa kita juga harus memperjuangkan agama kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pemangkar. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Ini kami sebagai anggota GP Sakera merasa terpanggil ketika GP Sakera atau lembaga kami membutuhkan tenaga kami. Satu. Yang kedua, ini panggilan atas nurani saya sebagai umat Islam, di mana kita dilecehkan atau kita ini dianggap bagaimana seorang muadzin itu dianalogikan dengan gonggongan anjing. Itu yang kami tidak terima. Sebagai anggota GP Sakera, kami peduli atas apa yang diinginkan oleh ketua kami, ketum kami GP Sakera, yaitu Bang Ipul. Salam Pemangkar. Salam. Mana Soji? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pemangkar. Salam. Ya alhamdulillah, walaupun ini hujan mulai tadi ya, sekarang sudah reda. Saya bangga dengan saudara-saudara yang telah hadir untuk membela para muazzin. Sangat bangga. Karena apa? Sejak kita lahir, kita diundangkan dengan suara azan. Setelah meninggal kita juga dikumandangkan suara azan. Oleh karena itu kita harus membela para muazzin. Jangan samakan atau dimisalkan dengan gonggongan anjing. Siap. Tetap semangat dan tidak pernah takut dalam kebenaran. Salam Pemangkar. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini Selasa tanggal 1 kita akan mengadakan aksi terkait dari pernyataan dari Menat, di mana sudah berkumpul semua dari teman-teman anggota GP Sakera dan juga masyarakat yang mau berpartisipasi. Jadi ketika kita sudah mengatakan untuk turun jalan, GP Sakera tidak akan pernah menggagalkan. Kenapa? Satu, kita akan selalu bersama masyarakat. Jadi masyarakat akan selalu bersama GP Sakera. Jadi kita tunggu aksi selanjutnya setelah semuanya selesai, kita berangkat dan kita lakukan aksi. Oke, tetap semangat. Salam Pemangkar. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh peserta aksi, saya minta yang naik mobil sudah mempersiapkan di samping mobil agar tidak ketinggalan. Jadi kita berangkat meskipun tidak ada pengawalan dari Lantas Polres Situbondo. Saya nggak tahu apakah Lantas Polres Situbondo ini masih ada atau tidak. Dari tadi yang ada hanya dari Intel dan juga dari Kodim. Ya, kita berangkat, gak ada masalah. GP Sakera bisa berjalan sendiri. Ini gak ada dari tadi, hanya dari teman-teman Intel. Ayo, sudah siap-siap masuk ke ruangan, masuk ke kendaraan sendiri-sendiri. Untuk Sri Kandi bisa di GP Sakera. Nanti untuk truk itu di belakang kendaraan pribadi, ya. Dari depan nanti pangkuan mobil GP Sakera, sedan GP Sakera. Setelah itu mobil-mobil pribadi. Tolong untuk pickup itu harus berjarak ya, dan kita kumandangkan suara azan. Yang ini sudah menjadi ketakutan kita, karena kedepannya kita bisa tidak mendengar lagi suara adzan. Maka kali ini siapa tahu ini yang terakhir suara adzan bisa terdengar di Situbondo. Ya, langsung siap-siap. Sudah masuk semua. Coba ini semua masuk, jangan di sini semua. Coba sudah mulai. Coba atur Pak Korlap, suruh masuk ke mobil sendiri-sendiri. Langsung kita berangkat. Ya. Langsung kita berangkat, dan apapun nanti yang terjadi, apapun yang terjadi di jalan, ini adalah kesalahan dari Lantas Polres Situbondo. Ya, karena ketidakpeduliannya ketika rakyat mau jalan tidak ada pengawalan. Kalau misalnya Polres Situbondo, Lantas Polres Situbondo tidak punya anggaran, bilang kepada GP Sakera. Ayo, semua, ya. Siap-siap semua. Tolong nanti untuk di pick-up yang ada soundnya, kita kumandangkan azan, ya, kita kumandangkan azan. Karena bisa jadi ini adalah azan terakhir yang akan dikumandangkan di kota tercinta kita, kota santri kita di Situbondo. Ya, sudah ada di semuanya ini yang di sini sudah ada depannya. Sudah ya. Oke, dipakai Mas Korlap, kendaraan sudah hidup. Oke. Sebelum saya berangkat, tolong nanti para orator kita harus paham bahwa di sini yang kita maksud adalah Menteri Agama Gus Yakut, ya. Nah, ini rumahnya Lantas baru datang ini. Tidur dari tadi. Salam Pak Banggar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Banggar. Salam Banggar. Salam Banggar. Takbir. 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 Ayo, kita berangkat.
namanya tidak ada rekayasa lalu lintas. Gitu loh. Saudara semua, kita sudah memberikan pemberitahuan 3 hari yang lalu. Kami rupanya dari Lantas Polres Situbondo belum mengadakan rekayasa lalu lintas. Saudara semua, bagi peserta demo, saudara semua, kita berikan setengah jalan untuk agar ini bisa lancar. Saudara semua, coba dulu kasih jalan sebentar, setelah itu kita tuh coba dari barat ada yang berserta yang bagian DP Sakera ke barat membantu aparat penegak hukum, membantu Lantas agar ini tidak berbahaya. Dari barat dibantu. Ini karena tidak ada rekayasa lalu lintas, padahal kita sudah memberikan namanya pemberitahuan. Ini namanya understatement, mengentengkan kedua gerakan masyarakat, mengentengkan. Ini namanya mengentengkan. Polres Situbondo dengan pemberitahuan yang sudah dilakukan 3 hari tidak melakukan namanya rekayasa lalu lintas. Padahal ini SOP, standar operation. Ketika ada kegiatan besar harus sudah ada. Di mana ditutup? Biar kemacetan terjadi. Pipet dibantu. Tempat di sini ini sesungguhnya tempat yang paling bagus. Tempat di sini sesungguhnya bisa kita lakukan rekayasa lalu lintas. Kenapa? Karena di barat ada pertelon. Ini saya tahu ini jalan Pantura. Betul. Kenapa saya ngambil titik yang masih bisa dilakukan namanya rekayasa lalu lintas? Kita tidak akan memulai namanya orasi jika ini masih tidak disibukkan dengan keselamatan kita untuk melakukan namanya orasi. Coba yang di trotoar turun semua, Alhamdulillah ini kita betul-betul direstui demo kita. Kenapa? Karena Allah itu sekarang sedang membentukkan namanya Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah. Jangan berkerumun kecuali yang menggunakan yang membawa namanya poster. Ya, agak dijalanin, silakan. Kita hadap ke sebelah sini ya. Saya cuma ingin membantu mengatur saja. Ya. Bantuan mana untuk yang memegang namanya banner di depan, tolong diatur di kanan kirinya untuk teman-teman korlap. Ada ke sini semua, kasih jeda. Oke, ke belakang kanannya ada apa ya. Nah, tolong jangan melebihi batas kuning ya. Marka kuning jangan dilewati agar bisa memberikan kesempatan kepada kendaraan. Mohon maaf para pengendara yang menggunakan jalur Pantura, kami di sini ingin menyuarakan, kami di sini ingin bersuara karena Situbondo ini bukan kumpulan orang-orang dulu. Situbondo bukan kumpulan orang-orang bego yang hanya sekedar mendengar, yang hanya sekedar diam. Kami kita akan melakukan apa yang menurut kita untuk mewakili kementerian Anda. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami akan memberikan
tuntutan kami di dalam acara aksi bela mu'azzam. Dan seperti tadi yang saya sebutkan atau saya sampaikan di dalam orasi, bahwa ada 3 tuntutan kami. Yang pertama adalah klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka dari Menteri Agama Yakut Khalil Mas ya. Yang kedua adalah karena surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini dikeluarkan untuk mengatur namanya kebisikan, kegaduhan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, namun ini ada ketidakadilannya. Kenapa? Karena surat edaran ini hanya mengatur kami umat Islam, hanya mengatur para takmir dan muazzin serta yang menyemakmurkan namanya masjid. Sedangkan Kementerian Agama itu wajib dan hukumnya melindungi seluruh umat beragama yang diyakini oleh dan diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini kami minta untuk dikirim ke Jakarta melalui Kemenak bahwa SE tersebut itu dicabut. Ketiga, atas SE yang dibuat dan statement dari Menteri Agama Yakut yang sudah melakukan perumpamaan dengan bahasa Indonesia permisalan atau misalnya. Nah, ini tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi mudah untuk kita pahami sesungguhnya apa yang terkandung dan tersirat dari ucapan Menak. Dan karena ada ketidakadilan di sini serta menurut kami adalah sebuah penghinaan kepada umat terbesar di Indonesia, yaitu agama Islam, maka menurut kami saudara Yakut tidak pantas untuk menduduki amanah dari Menteri Agama. Artinya tolong nanti ini disampaikan juga agar Menteri Agama Yakut dicopot sebagai Menteri Kabinetnya Pak Jokowi agar kerukunan, toleransi, keharmonisan itu bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama Situbondo. Itu 3 tuntutan kami dalam demo ini. Ada satu anjuran kami, bahwa karena ini dilakukan oleh seseorang yang sudah kami tidak percayai, karena beberapa surat edaran ini sangat menyakitkan masyarakat Situbondo, dalam hal ini adalah Islam dan para takmir serta yang memakmurkan masjid baik Situbondo maupun seluruh Indonesia. Maka saya akan tadi menganjurkan untuk kita mengabaikan namanya surat edaran nomor 5 tahun 2022 kepada seluruh takmir dan juga kepada muazzin serta siapapun yang memakmurkan masjid. Dari poin nomor 4 inilah atau anjuran inilah, karena yang 1, 2, 3 ini cukup, saya tidak perlu ada tanggapan. Karena ini cukup nanti disampaikan atau dikirim sebagai tempat di mana Kementerian Agama atau Kemenak RI yang di Situbondo ini menjadi tempat lokus kita untuk melakukan namanya demo. Ini cukup dikirim dan ini sudah saya tanda tangani. Namun yang keempat,
Kemenag RI yang ada di Situbondo merupakan kepanjang tanganan untuk melaksanakan namanya perintah dan aturan dari pusat. Ada dua pertanyaan yang akan saya berikan dan akan saya sampaikan hal ini. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Kemenag RI di Situbondo terkait dengan polemik yang ada, terkait dengan surat edaran yang ada? Karena bagaimanapun nanti APH dan Pemda akan dilakukan oleh Kemenag RI yang ada di Situbondo ini terhadap saudara-saudara kita, para muazzin dan juga masjid dengan musola yang nantinya melanggar dari aturan Kemenag ini. Tolong ini dijawab karena ini sudah cukup lama. Saya ingin mengetahui responsif orang-orang yang ada di Situbondo, terutama yang secara hierarki struktural itu ada. Demikian dari saya Bang Ipul, Ketum GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya respon Bapak. Oke. Oke, insya Allah saya juga mendengarkan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja sebagaimana yang disampaikan oleh Ketum sebagai salah perwakilan dari GP Sakera dalam tim ini, insya Allah karena kita bekerja secara birokrasi, tidak salah kalau disampaikan bahwa kita juga salah satu pelaksana tugas dari kebijakan terpusat, yaitu bahwa kita adalah birokrasi yang sifatnya tidak otonom, maka kita pastinya akan menyampaikan ini 3. Saya pikir cukup itu, clear. Kemudian pertanyaan itu terus ini lagi mohon saya tanggapi, karena mengapa harus kita kirim? Karena sebenarnya persoalan ini tidak ada pada domain kita, domain Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Walaupun kita sadar bahwa kita harus menjalankan seluruh kebijakan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang cukup sulit atau rumit untuk kita jawab, yaitu ada 2. Apa respon kita ketika kemudian ada tuntutan seperti ini? Yang pertama, sebenarnya kita tidak ada petunjuk dari kepala kantor bahwa ya sudah kita dengarkan, kemudian kita teruskan apa tuntutannya. Sementara itu sifatnya kebijakan, Pak. Kebijakan itu saya tidak mengikuti perkembangan apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor untuk hal ini pada hari ini. Jadi sebesar apa, sejauh mana tindakan realisasi di lapangan terhadap SE 5 2022 itu yang sudah dilaksanakan. Yang pertama tadi kita jawab, kita tidak tahu sejauh mana. Kebetulan saya sehari-hari kepala seksi urusan haji, dan teman-teman insya Allah sudah sama bahwa kita hanya cukup mendengarkan dan menyampaikan tuntutan aksi yang 1, 2, 3 ini. Terus yang kedua adalah bagaimana kemudian jika ada pelanggaran di lapangan, sebenarnya sama. Tetapi ingat bahwa kita adalah birokrasi layanan publik yang pastinya akan melayani masyarakat. Tidak mungkinlah ada kalimat atau sesuatu perbuatan yang tiba-tiba sifatnya tidak baik di masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Situbondo khususnya saya sampaikan sudah mengikrarkan sudah meluncing kegiatan ZI, zona integritas. Zona integritas ada 2 ikonnya Bapak. Yang dilaksanakan yang pertama stop korupsi, yang kedua layanan publik atau layanan prima, peningkatan kualitas layanan prima. Jadi tidak mungkin ada tindakan yang kedua, bagaimana kalau ada pelanggaran kemudian kita tidak berpihak kepada masyarakat atau publik. Saya pikir itu secara diplomasi kita jawab. Sementara saya semoga cukup memuaskan Bapak-Bapak. Menurut saya cukuplah 1, 2, 3 ini akan kita sampaikan secara hierarki dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Selanjutnya bisa disampaikan lagi ke Kementerian Agama RI. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jawabannya cukup singkat dan jelas. Hanya
Mohon kiranya nanti dijadikan sebagai agenda rapat, karena sangat naif rasanya kalau ini ada di dalam kementerian kita. Kementerian yang ada tiba-tiba Situbondo, terutama Kemenaker yang ada di Situbondo tidak respon terhadap hal tersebut. Itu nanti akan membuat image yang kurang baik bahwa kementerian ini tidak ada sensitivitasnya. Jadi saya minta untuk lanjutannya bisa diagendakan, karena ini bukan kewenangan penuh atau kebijakan penuh dari kepala, namun ini juga butuh urun-urun dari teman-teman sebagai kabinet. Dari saya terima kasih banyak atas responnya. Semoga di sisa usia kita jangan sampai membuat sesuatu hal yang nanti akan merugikan kita dan anak cucu kita. Akhirul kalam dari saya, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih, dan mohon maaf ketika ada kata-kata kami yang sekiranya itu menyinggung, tapi karena itulah yang kami rasakan. Kami hanya butuh satu kejujuran sebagai bentuk dari perjuangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ibu.